Selanjutnya, kedua mempelai kita akan pasangkan cincinnya. Tunggu. Batalkan. Suci, apakah ada yang salah? Apakah kau marah? Liam, kau ini ya tidak menarik, membosankan. Cuma Kak Leon yang bisa jadi suamiku. Kau gila, Leon itu adikku. Liam, Suci sudah jadi istriku. Berani sentuh dia lagi, aku tidak akan segan lagi. Ternyata selama ini kalian selingkuh di belakangku. Astaga. Kak Leon, hiraukan. Aku cuma mau sama kakak. Suci, aku juga. Aku cuma mau denganmu. Zara William, wanita miskin tanpa kuasa begini, tidak bisa disandingkan dengan Suci. Pernikahan ini direstui tetua keluarga. Jangan macam-macam. Siapa yang macam-macam? Wanita yang kunikahi cuma bisa yang seperti Suci begini. Zara William, pernikahan Lugo dan William itu cuma omongan ngawur dari para tetua. Pas lagi mabok parah saja. Kau juga tidak ngaca kau bagaimana rupanya. Cuma wanita tua yang sangat jelek. Kalau kau dan Leon bersama akan menjatuhkan dia. Cukup. Dasar kalian tidak tahu malu. Mau batalkan pernikahan. Kau pikir semua orang di sini bodoh ya? Aku dan Suci saling mencintai. Kami undang kalian semua untuk bantu kami jadi saksi hidup. Malah justru kalian yang sebenarnya sangat bodoh. Aku yang gila atau dunia ini yang gila? Aku tidak mengerti apa maksudnya mereka ini. Ini kejadian gila sekali sih. Mereka berdua yang meninggalkan itu korban sesungguhnya. Kalau ini nikahanku, aku bakal malu sekali sih. Benar sekali. Pecundang ini akan tetap menikahimu. Nona Zara, bagaimana? Wah, Kak Leon. yang barusan itu cuma hiburan buat kita semua. Selanjutnya, aku akan menikahi cinta sejatiku. Nona Zara, maukah menikah denganku? Hal ini harusnya aku yang minta. Liam, maukah kau menikah denganku? Yang barusan ini, cinta pandangan pertama. Kau suami yang ditakdirkan untukku. Aku dan Suci cinta satu sama lain. Kami undang kalian semua untuk bantu kami jadi saksi hidup. Malah justru kalian yang sebenarnya sangat bodoh. Tenang saja, aku sungguh tulus padamu. Aku mau. Kurasa mereka protagonisnya sekarang. Badutnya ya mereka sendiri. Liam, Zara William, tidak akan aku biarkan kalian. Udara panas, aku bawa mobilnya. Tunggu aku di sini.
Presdir Zara, Anda baru menikahi Liam yang tidak pernah bicara sama Anda. Terus Leon teman masa kecil Anda apa masih mau? Zara William, wanita miskin tanpa kuasa begini tidak bisa disandingkan dengan Suci. Zara William, pernikahan Lugo dan William itu cuma omongan ngawur dari para tetua. Pas lagi mabok parah saja. Kau juga tidak ngaca kau bagaimana rupanya. Cuma wanita tua yang sangat jelek. Kalau kau dan Leon bersama akan menjatuhkan dia. Selingkuh dulu, batalin kemudian. Orang begitu pantas jadi suamiku. Benar. Leon memang mata duitan. Dikira ibu orang rendahan. Tidak tahu bahwa Anda kepala keluarga William. Tapi sepertinya Liam ini sifatnya lumayan baik deh. Mungkin dia jodoh sejatiku. Mobil ini tidak mungkin. Ini Maybach edisi terbatas. Kalau kena gores sedikit saja, seumur hidup juga tidak keganti. Nanti kalau ada lagi, jaga jarak ya. Liam, kau salah paham. Mobil ini tuh... maaf ya, ku jawab dulu. Nona, ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku rasa tidak akan pernah dapat mobil semewah ini. Baiklah, 10 menit lagi aku akan tiba di sana. Lalu pergi lagi. Maaf ya, panggilan kerja. Leon batal menikahinya karena tahu dia miskin. Sekarang pekerjaannya juga hilang. Wanita seperti dia, di kota semahal India. Bagaimana bertahannya? Kenapa melihatku begitu? Cuma hilang pekerjaan, bisa diam di rumah juga. Kau ada suami di sini yang cari uang. Aku hilang pekerjaan, lagi pula aku bisa berdiri sendiri. Tabunganku semua di kartu ini. Sandinya ultaku, kau pakailah. Kau kasih ini padaku, tidak takut, aku asal pakai. Suami cari uang, istri pakai, itu normal kok. Nanti kau bisa secantik bunga. Terus aku yang banting tulang. Kau sama seperti Leon ya, mengira aku tidak bisa cari uang? Kok kau begitu sih? Aku bicara begitu karena itu yang seharusnya suami lakukan. Bukan karena aku mau meremehkanmu. Ini kau simpan saja. Baiklah, kalau begitu kau saja yang cari uang. Kau harus jadi secantik bunga. Nanti gajiku semua akan ditransfer ke kartu ini. Karena kita sudah menikah, kita harus tinggal bersama. Aku ada apartemen. Kau tidak bekerja, menyewa bakal susah. Jadi, aku tambahkan nomormu. Tinggal denganku. Aku kirim alamat dan sandi pintunya nanti. Oke. Kak Liam, cepat ke sini. Aku sekarang harus ke tempat ibu. Nanti mungkin akan sewa beberapa orang buat pindah rumah. Dia marah tidak ya? Iya juga, suami macam apa yang meninggalkan istrinya pindahan pas baru nikah? Aku duluan ya. Tunggu. Sayang, syukurlah aku menikahimu. Kau bisa pergi sekarang. Hati-hati ya. Presdir Zara, Anda ini kan anak dari keluarga bergengsi. Masa mau sempit-sempitan di apartemen kecil bersama Pak Liam? Selain itu, kenapa tidak kasih tahu siapa Anda ini sebenarnya? Hal ini tuh, diamlah. Ayo pindahan. Tabunganku semua di kartu ini. Sandinya ultaku, kau pakailah. Kau kasih ini padaku, tidak takut, aku asal pakai. Suami cari uang, istri pakai, itu normal kok. Nanti kau bisa secantik bunga. Terus aku yang banting tulang. Aku harus sempatin waktu. Kasih tahu identitasku. Ibu, lihat Liam pukul aku sama William itu mau cari masalah denganku. Di depan publik batal menikah. Membuat aku dan Suci ditertawakan. Aku tidak bisa lagi. Bantu aku beri dia pelajaran. Nah, kasihan sekali. Tenanglah, ibu selalu ada di sampingmu.
Saat si bangsat itu kembali, biar aku yang hajar. Ibu mencariku. Anak sialan masih bisa kembali. Ibu yang meminta aku pulang kan? Minta ampun. Aku salah apa lagi membuat ibu marah seperti ini? Masih berani menjawab. Kejadian pernikahan Leon sudah cerita padaku. Ibu, aku ketinggalan pesawat. Tidak mengerti ada apa ini. Dia sendiri yang sudah selingkuh kok. Masih menjawab. Leon itu anakku. Mana mungkin dia bisa begitu? Kurasa kau yang iri sama Leon. Membuat malu dia di pernikahan. Ibu, kenapa tidak percaya pada aku, Bu? Mereka yang curangi aku dan Zara. Ibu yang selalu membela Leon. Kau cuma anak yang kami pungut, masih berani ngelawan. Tidak tahu malu, minta maaf sekarang. Atau jangan pernah datang lagi. Maksudmu anak pungut apa? Aku bukan anak kandungmu? Sekarang aku tidak takut bicara lagi. Kau kami beli, biar Leon bisa hidup. Sekarang Leon sudah sehat dan aman, tidak butuh kau lagi. Pantas saja. Pantas aku dimarahi dan dipukul setiap hari. Sedangkan Leon dimanja terus. Sampai ke rumah sakit donasi darah dan tulang terus. Semua demi Leon. Kalau bukan karena nenek, mungkin aku sudah mati dari lama. Dulu aku tidak mengerti. Tapi sekarang tahu. Aku ini cuma sebagai alat bantu loncatannya Leon. Nanti pasti kalian dapat balasannya. Ngawur kau. Kau dipungut juga, semua karena keluarga Lugo yang urus. Tidak tahu terima kasih kau ya, berani mengutuk aku juga. Itu benar keluarga Lugo kah? Uang hasil kerja kerasku juga, kalian yang ambil kan? Semua barang di rumah ini, semua aku yang bayar. Itu kan memang kewajibanmu. Baiklah. Anggap saja itu aku yang kerja buat keluarga Lugo. Balas budi buat membesarkanku. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan dengan kalian. Nantinya, kita masing-masing saja. Kau? Si bangsat itu bicara apa tadi? Mau putus hubungan sama aku? Dasar anak tidak tahu diri. Ibu, dia mau putus hubungan juga. Biarkan sajalah. Tinggal tunggu dia jatuh sendiri, mengemis pada kita. Tapi kalau orang itu pergi, pengeluaran kita siapa yang bayar? Rumah sebesar ini kita tidak bisa bayar. Gimana kalau minta dia kembali? Ibu, jangan lupa, Suci istriku sekarang. Dia itu anak keluarga Yuli. Aku menikahinya. Berarti keluarganya juga akan menolongku. Nantinya, hidup kita pasti akan terjamin. Benar juga. Kita sekarang sudah jadi besannya dia. Kalau ada Liam, kita harus bagi aset ke dia. Kalau mantuku tahu, bisa kacau nanti. Liam, saat kau pergi, akan tinggal dengan si Zara miskin tua itu kan? Di rumah yang reot itu, demi persaudaraan kita. Berlututlah. Siapa tahu, aku bisa bersedekah. Biar kau tidak berakhir di jalanan. Kita lihat saja, nanti hidup siapa yang akan hancur. Heh, kau cuma anjing yang mengemis makanan. Buat apa so angkuh begitu? Kalau kau mau pergi, kembalikan semua yang kami kasih. Aku tidak serakus kalian. Dasar tidak tahu diri, jaga mulutmu. Ini terakhir kali, kubiarkan kau pukul aku. Setelahnya, aku tidak akan segan lagi dengan keluarga Lugo. Liam, maksud ibu baik. Kau tidak tahu diri sekali. Nak, tenanglah. Kau. Aku bilang, itu yang terakhir. Nak, tenang saja nak. Tidak apa-apa kan? Kau. Diam di situ. Leon, cepat-cepat. Ambil obat ibu di atas. Ibu, tunggu aku. Cepat. Ini, ibu. Liam, balas dendam dengan menghancurkan semua barang kita. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Hentikan dia. Akan kukasih dia pelajaran karena ngelawan kita. Liam, diam di situ. Dasar tidak punya hati. Berani memukul anakku, terus merusaki barang rumah. Kita lihat saja hidupmu sesudah ini. Liam,
Berani pukul aku. Kalau tidak berlutut minta ampun padaku, kau tidak bisa pergi. Mimpi. Aku beli pakai uangku, terserah aku. Lagi pula, kita sudah putus hubungan juga. Dasar tidak tahu diri. Berani pukul? Jangan harap bisa pergi. Berhenti. Kenapa kesini? Mereka tidak melukaimu kan? Apa? Kau terluka di sini? Lihat nanti. Mobil ini ratusan miliar harganya. Mobil mewah ini ratusan miliar? Nah, apa kau tidak salah? Kok bisa begini? Katamu si Zara itu sudah tua, miskin pula, iya kan? Kita sudah lama bersama. Aku tahu dia ada uang atau tidaknya. Wanita suka selamatkan diri. Mobil mewah ini cuma disewa buat bikin aku mantannya iri. Sengaja sekali sih. Zara, kau berselingkuh dengan Liam. Permainkan pernikahan orang. Masih berani temui aku? Cuy, malu sedikit lah. Tidak lihat Zara sengaja menjemputku. Kenapa? Mau aku jelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Bicara apa sih kau ini? Tolong hormat sedikit, atau aku buat kau menyesali perbuatanmu sendiri. Dulu keluarga William menjodohkanmu untuk balas budi ke kami. Kau anak muda tidak bersyukur dan tindas anakku sama si anak pungut ini, mempermalukannya. Ini balas budi keluargamu untuk kami, hah? Nyonya Lina, ini rekaman waktu pernikahan. Aku dan Suci saling cinta. Kami undang kalian semua untuk bantu kami jadi saksi hidup. Malah justru kalian yang sebenarnya sangat bodoh. Setelah melihat ini, pastikkah Anda berpikir keluargaku yang salah? Silahkan datang saja. Aku Zara yang hadapi langsung. Liam, ayo pergi. Kenapa Zara bisa seperti itu? Mungkin aku yang salah. Wanita jelek dan miskin begitu. Dengan pria tidak laku. Serasilah. Leon, ini maksudmu dilukai mereka? Ibu, walau aku yang batalkan pernikahannya, aku sekarang sudah dapat Suci. Keluarga Yuli itu jauh lebih baik daripada si Zara itulah. Nah, buat yang ini, kau keterlaluan. Kalau William beneran miskin begitu, kenapa tetua waktu itu setuju sama pernikahannya? Ibu, sudah bertahun-tahun lalu, bisa jadi sudah tidak kaya. Tidak mungkinlah aku tidak tahu soal itu, Bu. Lagi pula, aku sudah punya Suci. Aku akan kuasai semua hartanya. Benar, kalau begitu, kita harus bergantung pada mereka. Ibu tenang saja. Liam, maksud ibu baik. Kau ini tidak tahu diri sekali. Nak, tenanglah. Kau... Aku bilang, itu yang terakhir. Dikira kau pergi aku tidak bisa menyentuhmu. Aku akan mempermalukanmu. Perasaan dulu tidak sebersih ini. Kenapa? Berani pukul? Jangan harap kau bisa pergi. Hentikan. Terima kasih. Sudah datang bantu hadapi mereka. Mobil mewah yang kau sewa sudah menipu kita semua. Bisa jadi itu asli, Liam. Kalau ternyata aku kaya gimana? Aku tahu, omongan Leon waktu itu menyakitimu. Tapi di mataku kau hebat, perhatian, dan elegan. Soal uang kau jangan khawatir. Aku di sini, cukup santai dan di rumah saja. Aku yang akan urus semuanya. Aku mandi dulu ya. Mungkin sesekali nyobain hidup orang normal, lumayan lah. Aku tahu, omongan Leon waktu itu menyakitimu.
Tapi di mataku kau hebat. Kau perhatian dan elegan. Soal uang kau tidak usah khawatir. Aku di sini, cukup santai dan di rumah saja. Aku yang akan urus semuanya. Barusan malu-maluin sekali. Tidak, malam pertama. Pria harus kuat. Bos, Anda butuh bantuan? Aku bisa sendiri. Bos, Anda kepala keluarga William. Kerjaan yang begini bukan bidangnya Anda. Lebih baik Anda sudahin saja. Kenapa tidak bawa Pak Liam ke apartemen saja, biar nanti Koki yang masakin. Aku cuma mau masak sendiri buat Liam. Baiklah, duluan saja. Saat Liam kerja, kau boleh kesini. Zara, tumben masak pagi-pagi begini. Tadinya mau buatkan kau kejutan. Tadinya. Kecoa. Jadi ini kejutan yang kau bicarakan? Jangan dilihat, sudahlah. Aku cuma mau memasaki untukmu, kenapa gagal? Sudah, ada banyak waktu nanti. Makanan ini aku yang akan buat. Kok bisa? Baik, aku ke sana. Liam, ada apa? Ada masalah di rumah sakit, tidak serius. Aku harus ke sana. Akan kuatasi. Aku harus kasih tahu identitasku ke Liam. Masalah kecil begini sama aku juga bisa selesai. Liam, akhirnya kau datang. Ada yang bilang kau bocorkan resep. Mustahil. Charlie, kau tahu, aku tidak akan begitu. Aku percaya, tapi kompetitor kita, Rumah Sakit Hermin, luncurkan obat baru yang sama persis dengan obat baru kita. Terus, sama persis dengan yang kita buat. Waktu aku yang pimpin riset ini, banyak yang terlibat di proses produksinya. Rumah sakit cuma curiga padaku. Apa kau ada menyinggung orang? Siapa yang menginginkan kau mati? Dasar tidak punya hati, berani pukul anakku, terus merusaki barang rumah. Kita lihat saja hidupmu sesudah ini. Liam, berani pukul aku? Kalau tidak berlutut minta ampun padaku, kau tidak bisa pergi. Direktur marah besar. Masalah sebesar ini tidak akan dibiarkan saja. Liam, kami sebaik itu padamu, tapi kau tega mengkhianati kami begitu. Direktur, bukan aku yang membocorkan. Pasti ini salah paham. Salah paham? Rumah Sakit Hermin mengeluarkan obat yang sama dengan kita. Salah paham apanya? Direktur, bukan aku yang membocorkan resepnya. Banyak orang yang mengurus obatnya. Mungkin saja mereka. Lalu, aku ada solusi. Tidak akan berpengaruh ke peluncuran obat baru. Lalu bagaimana? Aku punya semua rekamannya, semua prosesnya. Cukup buktikan Rumah Sakit Hermin meniru resep kita. Baguslah. Masih bilang bukan kau? Lihat apa yang kukirim. Rumah Sakit Hermin punya resep obat baru itu. Kok bisa? Rekaman produksi obat baru itu cuma ada di komputermu. Mau alasan apa lagi? Direktur, kebocoran itu salahku. Kerugian rumah sakit, aku yang tanggung. Kau yang tanggung? Kau tidak bisa kerja di sini lagi. Segera kemasi barang-barangmu. Kau ini banyak merugikan rumah sakit. Manajemen akan memblacklistmu. Blacklist? Itu terlalu berat. Aku akan ke direktur. Aku di rumah sakit bertahun-tahun. Mereka tidak mau cari faktanya. Tidak apa-apa. Aku resign sekarang.
Bos, ada masalah? Ada apa? Bukannya Anda minta awasi gerak-gerik Pak Liam? Barusan dapat info Pak Liam dipecat dari perusahaan. Hah? Kenapa bisa? Pak Liam membocorkan resep obat. Kemarin di rumah sakit Hermin, perusahaan kompetitor Pak Liam mengeluarkan obat yang sama seperti yang akan rilis. Beritanya sudah beredar, reporter sedang menghubunginya sekarang. Batalkan rapat sore ini, siapkan mobilnya. Baik. Kau suka jam ini? Ini untuk merayakan keberhasilanmu masuk rumah sakit Hermin. Aku mengirim seseorang untuk beli dari luar negeri. Terima kasih, Suci. Suci. Liam, bukannya kau sudah putus hubungan dengan keluarga lu? Kenapa kau masih menampakkan diri? Apa yang kau mau? Minggir, aku kemarin untuk bertemu Suci. Liam, Leon dan aku saling mencintai satu sama lain. Kalau kau tetap mengejarku, aku akan makin membencimu. Suci, bajingan mana yang kau suka itu bukan urusanku. Aku kemarin untuk urusan lain. Liam. Selain kita berdua, apalagi yang harus dibicarakan? Password komputerku cuma kita berdua yang tahu. Tapi obat yang baru di komputerku yang dicuri. Apa itu ulam? Aku tidak paham urusanmu. Memangnya untuk apa juga aku mencuri? Lagi pula, passwordmu selalu tanggal ulang tahunmu. Leon saja tahu. Oh, sekarang aku tahu setelah insiden itu, kau berhasil masuk rumah sakit Hermin. Leon, kau masih licik seperti dulu. Liam ada di sini. Semuanya, ayo ke sana. Liam, sebagai dokter dengan reputasi bagus, kau menjual rahasia rumah sakitmu ke kompetitor. Boleh aku tanya, apa alasanmu melakukannya? Aku tidak menjual rahasia rumah sakit Gracia. Orang yang mencurinya adalah Leon. Astaga, apa ada kebenaran tersembunyi di sini? Tuan Leon, sebagai adik Tuan Liam, apa kau melakukannya? Aku percaya karakter Leon. Liam, kau bilang Leon mencurinya. Mana buktimu? Aku dengar kau tidak tahu diri dan sudah dipecat rumah sakit Gracia lalu diblokir dari industri. Apa itu benar? Minggir. Liam, kalau kau berani menyentuhnya, kau tidak akan selamat. Zara, kenapa kau di sini? Liam, lepaskan dia. Biar aku yang ngurus. Zara, kenapa kau kemari? Bukannya dia sudah bilang, dia mau menolong Liam untuk mengurus masalah ini. Apa mungkin kau ingin minta maaf atas namanya? Masuk akal, wanita tua yang tidak bisa apa-apa. Apalagi yang dia bisa selain minta maaf untuk Liam. Zara, rahasia yang bocor itu bukan ulahku. Aku percaya kau. Biar aku yang urus. Ini bukti yang kau mau. Di dalam ini ada obrolan Leon mengirim penelitian obat Liam ke Direktur Rumah Sakit Hermin. Juga dengan fakta bahwa Leon menggunakan email anonim untuk melaporkan Liam. Lihat histori obrolan ini, memang benar Leon pelakunya. Jadi setelah itu Leon melaporkan Liam, membocorkan rahasianya. Bukannya itu memutar balikan fakta? Bagaimana mungkin kau bisa dapat histori ini? Kau bahkan tidak perlu lihat isinya. Bukankah ini pengakuan yang memberatkan? Aku rasa semua orang tahu siapa yang harus berikan pernyataan. File ini, nama jenis dan kelaminnya, semuanya palsu. Kalian semua memfitnahku. Kamu malsukan semuanya. Karena bocornya rahasia rumah sakit sudah diinvestigasi. Aku minta semua orang untuk jujur demi keadilan Liam. Ayo kita pulang. Liam! Tuan Leon, kau pandai memutarbalikkan fakta dan memfitnah Tuan Liam. Apa kau sudah terbiasa berperilaku begini? Tuan Leon, tolong katakan sesuatu. Bukan aku. Bukan aku. Kau salah orang. Aku bukan pelakunya. Aku kira aku akan disalahkan seumur hidupku. Tidak aku kira ini semua akan beres. Lega rasanya. Zara, bisa menikahimu keberuntungan dalam hidupku. Aku tidak berbuat banyak. Kau sudah lakukan banyak hal untukku. Kalau kau tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah lakukan hal impulsif yang tidak bisa diperbaiki. Lalu karirku pasti akan hancur. Tidak lupa, kau juga temukan bukti yang membebaskan citraku. Sekarang aku bisa cari uang untuk keluargaku. Insiden itu sudah selesai.
Rumah sakit tidak bisa menyulitkanmu lagi. Bagaimanapun, aku tidak mau kembali ke rumah sakit. Kau sudah memutuskan. Kalau ada sesuatu yang terjadi padaku, hal pertama yang dilakukan rumah sakit bukan mencari bukti, tapi malah mengusirku, menggunakanku sebagai kambing hitam. Hal itu sangat buruk. Hal itu sudah terbiasa. Jadi apa rencanamu ke depannya? Sebenarnya, aku sudah lama punya ide ini untuk membuka praktik sendiri. Dan kali ini insiden rumah sakit Gracia semakin menguatkan keinginanku. Zara, maukah kau percaya padaku? Aku tahu kau punya potensi yang bagus. Mungkin memang ini kesempatanmu untuk membuka praktik sendiri. Aku tahu kau akan mendukungku. Aku mau membuka pengobatan tradisional, lalu pekerjakan dokter, dan membangun citra yang baru. Liam, apapun yang mau kulakukan, aku akan membantu mewujudkannya. Bos, lokasi klinik Tuan Liam sudah diputuskan. Itu properti milik keluarga William. Cuma beda 1 jalan dari perusahaan. Anda bisa ke sana kapan saja. Dan juga cari alasan untuk menjual ke Liam dengan harga murah. Memulai bisnis itu sulit. Aku tidak mau dia kesusahan. Baiklah, bos tenang saja. Nah, apa tanganmu sakit? Jangan suka memukul. Jangan sampai kau terluka. Liam! Tuan Leon, kau pandai memutarbalikkan fakta dan memfitnah Tuan Liam. Apa kau sudah terbiasa berperilaku begini? Tuan Leon, tolong katakan sesuatu. Bukan aku. Bukan aku. Kau salah orang. Bukan aku pelakunya. Sialan. Sekarang netizen bilang aku yang mencuri dan fitnah Liam. Reputasiku hancur. Sekarang bagaimana aku akan bertahan? Netizen cuma mau berita panas. Kalau kekacauan mereda, semua akan baik-baik saja. Ibu, mana mungkin bisa semudah itu. Sekarang, aku menjadi target semua orang tikus di jalanan. Rumah sakit Hermin juga memecatku. Karirku sudah hancur. Ini semua salah Liam, juga Zahra. Kalau bukan karena mereka, mana bisa aku sehancur ini? Leon, jangan terlalu panik. Keluarga kita masih punya status. Kita akan temukan cara untuk memperbaiki reputasimu. Tapi si Zahra itu tidak punya reputasi. Mana bisa dia dapat histori obrolan itu? Aku juga tidak tahu. Aku sudah berhati-hati. Mungkin rumah sakit Hermin yang melakukan. Untuk melindungi diri sendiri mereka mengorbankanku. Ibu, kau harus bantu cari solusi. Aku tidak mau hancur begini saja. Ini semua salah Liam. Tapi saat ini kita tidak bisa melakukan apapun. Atau kau akan terbukti bersalah. Lagi pula, kalau keluarga Yuli ikut campur akan beda lagi. Dengan kekuatan keluarga Yuli, menekan masalah ini akan jadi mudah. Tidak akan ada yang berani bilang apapun. Benar juga, aku masih punya keluarga Yuli. Meski mereka tahu kebenarannya dan tidak suka denganku, terus kenapa? Selama aku bilang suci, kalau Lia mencoba menghancurkanku dan aku terluka, maka dia akan kembali kepadaku. Kau pintar, anakku. Kak Leon. Bu, Kak Leon kenapa? Gimana dia bisa terluka begini? Memangnya apa lagi? Leon membuat kesalahan. Tapi dia sudah dihukum. Tetap saja, Liam tidak mau memaafkannya. Dia bahkan membayar orang untuk mencoba membunuhnya. Apa ini harus terjadi? Sampai Leon harus kehilangan hidupnya. Liam, kenapa dia kejam sekali? Dia bahkan melukai adiknya sendiri. Ibu, jangan khawatir. Leon sekarang suamiku. Kalau Liam jahat pada Leon, sama saja dia melawan keluarga Yuli. Aku tidak akan membiarkannya. Hei, menantuku, jangan bertindak gegabah. Liam, sekarang lihat apa yang bisa kau lakukan. Zara, kau datang. Lihat klinikku, bagaimana menurutmu? Dokter ajaib akan lahir dari klinik kecil ini. Sebuah kehormatan mengundang Nona Zara untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Liam, kau pasti akan sukses besar. Sebelum itu, aku sangat senang berada di sisimu dan melihatmu tumbuh.
Kau bawa hadiah? Kau beli mobil juga? Pasti harganya ratusan juta. Apa kau tidak kehabisan uang? Jangan khawatir, aku tidak akan menghabiskan uangku. Dan kau kan jadi bos, jadi kau butuh mobil. Sepertinya sejak kau ada di sisiku, semua hal di sekitarku jadi semakin mudah. Dan yang tidak aku habis pikir, lokasi strategis ini aku dapatkan cuma dengan beberapa juta. Oh, sungguh? Iya, Kalau gitu kau sangat beruntung. jadi kaulah keberuntunganku. Kalau gitu silahkan kembali kerja, aku akan pergi dulu. Kerja? Ini kan klinik, mana bisa aku kerja sendirian? Halo Liam, aku dengar kau tidak mau kembali. Iya Pak Charlie, aku membuka klinik. Aku kehilangan talenta sepertimu. Mau melakukannya bersama? Baiklah, tunggu aku akan resign sekarang. Pak Charlie, masih saja sama seperti dulu. Halo, apa kau mau? Suci, kenapa kau kemari? Liam, bagaimana bisa aku tidak tahu kalau tabiatmu buruk? Kenapa? Apa Leon tidak memuaskanmu? Sampai kau menggila di klinikku. Liam, apa kau sudah berani sekarang? Berani menahanku? Lepaskan aku. Suci, aku cuma tidak memukul istriku. Bukan berarti aku tidak memukul wanita. Kau berani? Leon memang membuat kesalahan, tapi dia sudah dihukum. Tetap saja, Liam tidak mau melepasnya. Dia membayar orang untuk mencoba membunuhnya. Apa harus sampai Leon kehilangan hidupnya? Liam, ikut aku ke rumah sakit dan minta maaf ke Leon. Minta maaf ke yang memfitnahku. Apa kau sudah gila? Tapi bajingan Leon masuk ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Karma pasti sudah datang padanya. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau kau tidak bayar orang, apa dia akan terluka sampai pingsan di rumah sakit? Apa aku gila? Kenapa juga aku memukulnya? Leon cuma melakukan kesalahan kecil. Kenapa kau sampai harus membunuhnya? Dia adik kandungmu. Kau benar-benar berdarah dingin. Apa? Kau juga menantu keluarga Lugo. Apa tidak ada yang beritahu? Apa maksudmu? Di titik ini, aku tidak takut untuk bilang, kau ada untuk hidupnya Leon. Sekarang Leon sudah tumbuh sehat dan kaya. Kau sudah tidak dibutuhkan. Aku cuma merupakan alat keluarga Lugo untuk Leon. Selama ini mereka semua telah memanfaatkanku. Aku tidak balas dendam saja, sudah membuktikan karakterku. Meskipun begitu, kau tidak boleh begitu ke Leon karena masalah kecil. Aku pasti sudah buta karena dulu suka padamu, bodoh. Sia-sia saja memberitahumu. Aku tidak peduli, pergi ke rumah sakit sekarang dan minta maaf ke Leon. Kalau kau menghina keluarga Yuli, klinik ini tidak akan bisa buka lama. Kenapa diam saja? Ayo pergi. Baiklah, aku mau ikut. Aku mau lihat trik apa yang akan dilakukan Leon. Dara, ada sesuatu. Aku tidak bisa makan malam di rumah, jangan tunggu aku. Apa ada masalah? Kau tidak bisa bilang. Suci baru saja datang dan bilang kalau Leon dipukuli orang bayaran. Dia di rumah sakit cedera parah dan pingsan. Aku mau lihat dulu. Hati-hati ya. Rapat hari ini dibatalkan, ditunda jadi besok. Dan juga, Nina bantu aku lacak lokasi Leon. Liam, kau pikir menelpon Zara di depanku akan membuatku cemburu? Menggelikan? Suci, kenapa dulu aku tidak sadar? Kau sangat narsistik. Kau! Mau pergi tidak? Kak Leon, gimana keadaanmu? Apa kau sakit? Suci, aku tidak apa-apa. Maaf membuatmu khawatir. Kak Leon, jangan bicara dulu. Aku tahu Liam yang melakukan ini padamu. Jangan khawatir, dia di depan sekarang. Aku akan menyuruhnya masuk untuk minta maaf padamu.
Dasar tidak tahu diri, kau yang melukai anakku. Nyonya Lina, kalau aku melakukan sesuatu, tulang tuamu tidak akan bisa menerimanya. Wah, boleh juga. Terlihat meyakinkan. Liam, berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Liam, cepat bersujud dan minta maaf ke Leon. Tidak, dia membuat Leon menderita. Minta maaf saja tidak cukup. Liam, kau harus secara publik mengakui kau mencuri rahasia rumah sakit. Itu semua perbuatanmu dan tidak ada hubungannya dengan Leon. Kebenaran kasus ini sudah terungkap. Apa kau pikir semua orang tidak ada otak sepertimu? Tidak tahu mana yang salah? Liam, selama kau mau mengaku, semua orang akan percaya perkataanmu. Suci, mimpi saja sana. Jakarta itu bukan tempat keluargamu untuk berlaga penting. Kalau kau marah, serang saja aku. Jangan menyerang Suci. Liam, kenapa kau sangat kejam? Liam, cepat minta maaf ke Leon. Kalau tidak, klinikmu tidak akan bertahan lama. Baik, aku akan minta maaf. Ini sup ayam panas buatanku. Anggap saja sebagai ucapan maafku. Aduh. Kau? Liam, apa yang kau lakukan? Ini dingin. Maaf ya, aku cuma bercanda. Tapi bukannya kau harusnya berterima kasih? Bersujud padaku 3 kali sebagai ucapan terima kasih. Dia sedang sangat terluka. Dan aku sekarang menyembuhkannya. Nah, lihat. Tidak ada luka sama sekali. Aku dokter ajaib. Kau mengelabuiku. Semuanya sah saja. Kau seharusnya menjelaskan semua ini. Suci. Leon, kau memanfaatkanku? Menantuku, mana mungkin dia memanfaatkanmu. Dia cuma takut pada Liam yang tidak tahu diri ini. Dia takut kau membelanya, jadi dia melakukan ini semua. Iya. Kak Leon, kalau ada apa-apa lagi, kau harus bilang padaku. Aku akan selalu ada di sisimu. Suci, untung saja ada kau. Suci, apa matamu tertutup kotoran? Sampai kau tidak bisa melihat tipu daya Leon? Liam, jangan kau adu domba antara aku dan Kak Leon. Oke. Semoga kalian bahagia selamanya. Pertunjukan selesai. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Awas! Zara, kenapa kemari? Aku takut mereka mengganggumu, jadi aku buru-buru kemari. Zara, jangan dikira membantu Liam dapat selesaikan semuanya. Kau cuma wanita tua tidak berguna. Kau kira bisa selamatkan satu dunia? Leon, kau jaga mulutmu. Berani menghina Zara lagi. Akan kubuat tipuanmu ini menjadi kenyataan. Zara, meskipun kau tidak menikah dengan keluarga Lugo, kau tetap tidak seharusnya membela anak tidak tahu diri ini. Dan Leon juga masih mantan tunanganmu. Kau beneran diam saja kalau dia diperlakukan buruk. Nyonya Lina, aku memanggilmu Nyonya karena menghargai keluargamu. Sekarang aku tidak punya hubungan lagi. Semua yang kalian lakukan ke Liam, aku tahu semuanya. Jangan kira kau bisa merubah hitam jadi putih juga yang benar dan yang salah. Ini semua... Ini bukti ibu anak keluarga Lugo menyogok dokter dan memalsukan cedera. Leon, bukannya kau mau terkenal? Kalau hal ini ketahuan publik, pasti akan trending. Suci.
Sayang, terima kasih. Kau harusnya sadar diri dan jangan mengganggu Liam lagi. Atau kalau bukti ini tersebar, kau akan mampus selamanya. Kalau begitu bahkan keluarga Yuli tidak bisa membantu. Aku, Zara, selalu menepati ucapanku. Ayo kita pulang. Mm-mm. Liam, kali ini keluarga Lugo bersikeras menghancurkanmu. Lagi dan lagi mereka mau merusak namamu. Kali ini kita bisa menghindari bencana dengan tahu kelemahan mereka. Tapi keluarga Lugo tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Liam, bersujud sekarang dan minta maaf ke Leon. Tidak, dia membuat Leon menderita. Minta maaf saja tidak cukup. Liam, kau harus mengaku di publik kalau kau yang mencuri rahasia itu dan itu semua perbuatanmu. Tidak ada hubungannya dengan Leon. Jangan khawatir, aku bukan tipe yang akan diam saja. Meskipun aku sudah tidak ada hubungan dengan mereka, utang mereka masih tetap ada. Sekarang semua sudah beres. Kalau Leon berani buat masalah lagi, aku akan membalas balik. Aku akan selalu berada di sisimu. Suci, aku dengar karena ini orang tuamu tidak suka padaku dan bahkan mau kau cerai dan menikah dengan orang lain. Apa yang kau lakukan memang lumayan parah. Orang tuaku tidak suka orang dengan karakter jelek. Suci, kau harus percaya aku. Tentu aku percaya padamu. Aku tahu semua ini cuma tipuan Liam. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Aku sudah kehilangan pekerjaanku dan Liam merusak reputasiku. Kalau terus berlanjut, orang tuamu akan memisahkan kita. Jangan khawatir, bukannya Liam membuka klinik tradisional. Aku akan membuatkanmu klinik juga. Dengan kemampuanmu, kau akan mengalahkan Liam dan jadi dokter terkenal. Dengan begitu, orang tuaku akan melihat kemampuanmu. Suci, kau sangat baik padaku. Kalau begitu, aku akan urus kliniknya sekarang. Baiklah. Kenapa menantuku pulang? Apa kau masih percaya pada keluarga Yuli? Ibu, jangan khawatir. Suci itu sangat mencintaiku. Meski aku tidak memanfaatkan dia untuk menjatuhkan Liam, usahaku tidak sia-sia. Dia akan menolongku untuk buka klinik tradisional. Sungguh? Menantuku memang hebat. Kalau dulu kau menikah sama Zara, mana mungkin kita seberuntung ini? Anakku memang seleranya bagus. Liam, dia berani membuatku kehilangan muka. Aku tidak akan melepasnya. Aku akan menghancurkan karirnya dan juga membuat dia tahu harga dari menggangguku. Aku sangat marah. Memangnya kenapa kau marah? Lihat, sekarang semua tahu kalau Leon itu memang bajingan. Dia tidak hanya mencuri pencapaianmu, tapi juga memfitnahmu. Sekarang semuanya tahu kalau dia itu tikus jalanan. Tapi Suci, di luar opini publik, masih mau membantunya buka klinik. Suci membantu Leon buka klinik. Dulu, dia begitu suka pada Leon. Aku bahkan menyarankanmu untuk fokus pada karirmu. Tapi sekarang, Suci tidak mau memberimu 1 rupiah pun. Padahal Leon buka klinik segampang itu. Apa kau pikir Suci itu punya masalah dengan otaknya? Mana yang salah atau tidak aku tidak tahu. Tapi Leon buka klinik, itu jelas punya motif lain. Katakan, apa klinik sekecil kita bisa bersaing dengan klinik buatan keluarga Yuli? Siapa yang bilang kita tidak bisa melakukannya? Liam, omong besar. Apa kau tidak takut lidahmu kegigit? Kau masih berani kemari? Jangan kira karena kau punya keluarga Yuli, kau bisa sembarangan datang kemari. Aku memang berkuasa kok. Aku datang kemari hanya untuk menunjukkan apa arti dari kekuatan yang sebenarnya. Aku mengundangmu ke Konferensi Nasional Pengobatan Tradisional.
Yang datang cuma klinik domestik terbaik saja. Sayangnya, kau tidak bisa datang. Kau cuma bisa melihatku bersinar di acara itu. Badut di dunia medis, kau kira di acara itu kau akan bersinar atau malah dipermalukan? Kau! Aku tahu kau cemburu padaku. Bagaimana kalau begini? Kalau kau bersujud kepadaku, aku mungkin akan membawamu ke sana untuk memperluas koneksimu. Bagaimana? Keamanan, ada pasien gila di sini. Tolong bawa dia keluar. Liam, kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Liam, tunggu saja. Selamat tinggal. Kau pikir industri ini berdiri berdasarkan kekuatan sendiri? Sampah seperti Leon di industri ini cuma bisa bergantung ke keluarga Yuli, baru bisa mendapat undangan kepercayaan besar TCM. Tapi kita bahkan tidak bisa datang ke acara itu. Klinik kita tidak masuk kualifikasi mereka. Tapi jangan lupa, yang tidak kurang dari klinik kita ini cuma bakat. Kita mungkin bisa dapat undangan dengan cara ini. Maksudmu, kau bisa dapat undangannya? Ini kan email dari penyelenggara grup William. Kau tenggelam dalam penelitian sekarang untuk mengirimnya pada mereka kan? Benar. Mungkin ada kesempatan. Kerja bagus, Liam. Liam, kau kelihatannya lagi banyak pikiran. Ada yang terjadi di klinik? Klinik baik-baik saja. Baru-baru ini aku kirimkan penelitian ke konferensi pengobatan tradisional di Jakarta. Ke grup William sebagai penyelenggara. Tapi tidak tahu apa bisa lolos. Kalau saja itu lolos, aku bisa mendapatkan undangan dan bertemu Master TCM Pak Doni. Pak Doni, aku Zara. Zara, ini bagus sekali. Grup William membalas pesanku. Aku dengar dari Kak Charlie. Klinik kita juga mendapatkan undangan ke konferensi pertukaran ini. Sudah kubilang, di industri ini kekuatan itu segalanya. Dengan bakat kita, aku tahu kau pasti bisa. Ini. Tunggu, ada yang mau aku kasih padamu. Apa ini? Jas untukmu. Bahannya ketika disentuh terasa beda dari jas yang lain. Pasti harganya mahal. Tidak mahal kok, cepat cobalah. Ayo cepat. Kak Charlie, aku tidak punya undangan jadi tidak bisa masuk. Kau di mana? Sudah dekat, ini jam sibuk jadi macet. Tunggu sebentar, undangannya akan dikirim. Liam? Ngapain kau di sini? Kau tidak bisa lihat. Aku kesini untuk menghadiri konferensi TCM. Klinik kecil tanpa nama milikmu. Tidak masuk kualifikasi untuk mendatangi pesta selevel ini. Berkualifikasi atau tidak, bukan urusanmu. Liam, kupikir kau harus berhenti bersikap keras kepala. Setelah aku membuat diriku terkenal di pesta ini, klinik kecil lusumu itu tidak akan bisa buka lagi. Bahkan akan dihapus dari industri ini. Liam, berhenti menghabiskan tenaga. Kemampuan Kaleonku sudah dilihat sama semua orang di bidang ini. Posisimu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bakat untuk memplagiat. Perayaan besar ini merupakan panggung untuk bakat sungguhan. Bakat panggung untuk pertunjukanmu, Leo. Kau? Bukannya itu Pak Liam, sepertinya dia dirundung. Aku harus menemui Pak Doni secepatnya. Kau pergi ke sana dulu dan bawa Liam masuk. Baiklah. Liam, kau bilang datang untuk menghadiri pesta. Baiklah. Keluarkan undanganmu dan tunjukkan padaku. Aku tidak bawa. Tidak bawa? Aku rasa kau malah tidak punya undangan. Cuma pura-pura hebat di sini. Liam, kau mungkin tidak tahu, tapi pesta selevel ini membutuhkan undangan untuk masuk. Menyelinap ke dalam pun tidak akan bisa.
Zara, ini bagus. Grup William menjawab pesanku. Aku dengar dari Kak Charlie. Jadi kita juga dapat undangan ke konferensi pers pertukaran ini. Sudah kubilang, di industri ini kekuatan tetap memimpin. Dengan bakatmu, aku tahu kau pasti bisa. Aku bisa datang atau tidak, bukan urusan. Liam, aku pikir kau cuma cemburu. Cemburu karena aku punya seorang wanita luar biasa yang mendukungku diam-diam. Sedangkan kau menikahi wanita tua tanpa kekuasaan dan dukungan. Jadi kau cuma bisa menderita sendirian di luar sana. Bagaimana? Apa sekarang kau menyesal? Maaf buatmu menunggu tamu kehormatan saya, Nina, asisten Presiden Zara. Lihat kan, Liam? Cuma orang seperti Suci dan aku yang bisa mendapatkan perhatian grup William. Siapa sangka kekuasaan keluarga Yuli berkembang lagi sampai grup William tidak bisa mengabaikan kami. Asisten Nina. Pak Liam, maaf sudah menunggu. Akan kubawa kau masuk. Jarak antara kita benar-benar sangat besar. Bagaimana orang seperti Liam bisa membuat asisten Lina keluar menjemputnya? Dia pasti menggunakan cara licik untuk menyogok asisten Nina. Iya, kemampuan apa yang dia punya? Dia pasti memalsukannya. Pak Liam, saya permisi dulu. Kalau kau butuh sesuatu, langsung saja hubungi saya. Pergi dan kerjakan tugasmu. Liam, kau tidak punya undangan. Apa yang membuatmu berhak masuk? Kenapa? Kau amnesia parsial ya? Tadi asisten Presiden Zara membawa masuk sendiri. Siapa yang tahu metode licik apa yang kau gunakan? Mungkin saja kau memberikan asisten Nina uang. Jadi dia pura-pura dan bawa kau masuk. Kak Leon, benar? Liam, apa kau pikir menggunakan trik licik untuk masuk bisa membuatmu terkenal? Itu cuma hayalan kalian. Aku beritahu kau, tidak masalah kau berpakaian rapi sekarang. Kau tidak bisa sembunyikan bau kemiskinan yang menempel ke tulangmu. Mau bagaimanapun aku sama sekali bukan urusan. Tapi Leon, seorang plagiat masih berani bicara banyak di sini. Bahkan meski kau bergantung pada keluarga Yuli untuk mendapatkan undangan, tidak akan merubah fakta kalau kau terkenal di industri ini. Liam! Pak Leon, kau sangat berbakat dalam memutar fakta dan menginjak Pak Liam untuk maju. Apa ini caramu memperlakukan orang lain juga? Pak Leon, tolong dijawab. Bukan aku. Liam, kau... Apa kau baik-baik saja, Kak Leon? Beraninya kau memukul Kakak Leon? Kau pikir keluarga Yuli tidak punya pendukung? Percaya atau tidak, dengan satu kalimat aku bisa membuatmu dimasukkan ke daftar hitam dari seluruh industri ini. Presiden Zara datang. Presiden Zara punya urusan penting jadi tidak bisa tinggal lama. Maaf semuanya. Kenapa dia mirip Zaraku? Saya sudah membawa masuk Pak Liam, jangan khawatir. Aku akan naik untuk membahas kerjasama. Kau cari Liam dulu, setelah aku selesai mengurusnya, aku akan menemaninya. Liam, apa belum cukup kau menggoda asisten Presiden Zara? Sekarang kau mau mendekati Presiden Zara sendiri. Coba kau ngaca. Apa kau ini pantas? Aku tidak sepertimu, mengandalkan rayuan untuk bertahan. Beritahu aku, selain bermain dengan omonganmu dan membuat trik licik, apalagi yang bisa kau lakukan? Berpakaian begitu terlihat tidak sopan untuk bertemu Pak Doni. Zara. Liam, apa kau sudah puas? Suci, apa ada yang salah denganmu? Liam, bisakah kau berhenti berpura-pura? Aku tahu kau punya perasaan sama aku. Kalau tidak, kau tidak akan berpakaian seperti ini untuk datang dan mengejarku. Baiklah Nona, anggap saja aku menggodamu, bagaimana? Apa bisa kau lepaskan aku? Liam, kuakui kau memang menggoda. Keluarga Yuli melakukan pernikahan sedara ya? Kalau tidak, bagaimana mereka melahirkan anak sepertimu? Bos, dengan kemampuan Tuan Liam, dia pasti bisa bersinar terang di masa depan. Kenapa Anda harus membangun jembatan dan kasih 10% saham grup William pada Pak Doni? Aku tidak bisa lihat dia menderita.
Anda benar-benar sangat menyayangi Pak Liam. Di mana dia? Di sana, tidak jauh. Kau lanjutkan mengatur pestanya. Aku akan mencari Liam. Kenapa Zara ada di sini? Dan kenapa asisten Nina kelihatan menghormatinya? Apa aku salah lihat? Liam, aku akan membuat Zara kehilangan muka di pesta ini. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong di depanku. Aku peringatkan kau, menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan lagi. Walah, aku tahu kau masih marah karena pertunangan yang batal itu. Gimana kalau kita ambil langkah baru? Meskipun aku sudah menikah dengan Leon, aku tetap bisa mendukungmu. Ini adalah suamiku. Beraninya mau kau jadikan selingkuhan? Suci, apa kau tidak tahu malu? Zara, kau terlihat luar biasa hari ini. Bukannya seharusnya kau belanja di rumah? Aku datang membahas pekerjaan. Kau dapat pekerjaan? Bagus sekali. Kalau begitu setelah kita pulang, kita akan merayakannya bersama. Lagi pula cuma kau yang percaya omong kosong wanita tua itu. Kalau dia bisa mendiskusikan kerjasama, maka aku akan jadi pimpinan grup William. Grup William sudah lama menolak. Dia datang ke tempat seperti ini, cuma mau menggoda pria kaya, lalu mencampakkanmu. Suci, sebaiknya kau jaga mulutmu. Aku tahu Zara orang macam apa, ratusan kali lebih baik darimu. Niatmu sendiri yang jahat. Berhenti membandingkan dirimu dengan yang lain. Suci, ini bukan tempatmu membuat masalah. Kalau kau tetap bicara yang tidak masuk akal, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Ini dia. Dia yang mengganggu acara. Leon, jangan menuduh orang tanpa ada bukti. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia merusak benda berharga di aula dan menolak menggantinya. Keamanan, tangkap dia. Leon, berhentilah menjebak orang. Zara tidak akan melakukan itu. Ini cuma sebuah tuduhan. Aku punya saksi. Semua orang juga melihatnya. Dia pelakunya, dan kau masih mau melawan. Wanita ini tidak terlihat baik. Mungkin pelakunya memang dia. Kalau kau merusak sesuatu, kau harus membayar. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Liam, lihat, ini istri yang kau nikahi. Dia tidak memberi apa-apa kecuali masalah, menghambat jalanmu dan tidak pengertian sama sekali. Kalau asisten Nina datang, kau dan wanita tua ini bisa masuk penjara bersama. Asisten Nina datang. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuhku. Zara, kau pikir dengan memakai gaun bagus, kau bisa pura-pura menjadi nona kaya? Liam, aku kasih kau kesempatan, tapi kau tidak mau. Apa maksudnya Suci mencari Liam? Tidak heran dia muncul di sini. Kudengar orang yang mengganggu pesta ditangkap. Asisten Nina, orangnya ada di sini. Aku minta keamanan mengepungnya. Kami menunggumu datang, menentukan apa yang harus dilakukan. Asisten Nina, acara ini diadakan secara global sama grup William. Anda juga penyelenggara. Kalau kau mau mengizinkan sembarang orang masuk dan menghancurkan pesta, jadi sebagai asisten tidak akan lolos dari tanggung jawab. Membuat masalah untuk Presdir Zara, bukannya itu tidak menunjukkan rasa hormat untuk Presdir Zara? Asisten Nina, istriku tidak akan melakukan itu. Tolong selidiki sebelum membuat keputusan. Asisten Nina. Tidak apa-apa, ini cuma salah paham, kalian tenang saja. Asisten Nina, apa kau juga akan melindungi dia? Semua orang melihatnya. Bagaimana kau meyakinkan mereka? Sungguh hina. Leon, kau tidak apa-apa?
Asisten Nina, meskipun kau itu asistennya Presdir Zara, kau tetap tidak bisa memukul orang sembarangan. Pelaku sebenarnya ada di sini, kau tidak menghukumnya, tapi kau berani menyentuh orangku untuk keberaniannya menjebak orang. Tamparan ini sudah terlalu ringan. Nona Suci, akan kuingatkan. Untuk kebaikan ayahmu, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Jangan biarkan sikap keras kepalamu menarik seluruh keluarga Yuli jatuh denganmu. Apa yang kau maksud? Zara, dari yang dikatakan asisten Nina sepertinya ada orang besar di sini yang bahkan tidak boleh disinggung keluarga Yuli. Kedengarannya seram. Kalau gitu kita pergi duluan. Jangan singgung orang besar itu. Liam, berhenti kau. Serahkan wanita tua itu padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan membuat klinikmu hilang selamanya. Kalau kau mampu melakukannya, mungkin aku akan memujamu. Kau brengsek, apa hakmu bicara di sini? Nona Suci, kau mau mati atau apa? Asisten Nina, aku tidak mengerti kau. Seorang wanita tua tanpa kekuatan dan dukungan. Kenapa aku tidak bisa? Halo? Pak Doni? Baiklah. Pak Liam, Pak Doni memanggilmu. Dia sangat menyukai jurnal penelitian yang kau buat dan mau bekerja sama dengan klinikmu. Apa kau punya waktu? Aku bisa membawamu ke sana. Tentu saja. Zara, kau dengarkan Pak Doni. Dia mau bekerja sama dengan klinik kita. Aku dengar kok. Selamat ya. Ini mana mungkin? Seharusnya ini semua menjadi milikku. Liam, kau mati saja. Berani menyerang tamu kehormatan. Keamanan, seret mereka keluar dan hajar mereka. Asisten Nina, apa kau mau melindunginya? Semua orang melihatnya. Bagaimana kau mau melindunginya? Sungguh hina. Leon, kau baik-baik saja. Asisten Nina, meskipun kau asisten Presdir Zara, kau tidak boleh seenaknya memukul orang. Pelaku sebenarnya ada di sini. Kau tidak menghukumnya, tapi kau berani menyentuh orangku? Beraninya menjebak orang tidak bersalah. Tamparan ini sudah sangat ringan. Nona Suci, ku peringatkan kau. Untuk kebaikan ayahmu, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Jangan biarkan sikap keras kepalamu membawa keluargamu jatuh denganmu. Tentu saja. Zara, kau dengarkan Pak Doni. Dia mau bekerja sama dengan klinik kita. Aku dengar kok. Selamat ya. Ini mana mungkin? Seharusnya ini semua menjadi milikku. Liam, kau mati saja. Beraninya kau menyerang tamu kehormatan. Keamanan, seret mereka keluar dan hajar mereka. Ibu, ini semua salah Liam. Dia membuatku kehilangan wajah di pesta. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Akan kupermalukan dia habis-habisan. Tapi Liam bajingan kecil itu berbeda dari sebelumnya membiarkan kita berbuat sesukanya. Berurusan dengannya tidak akan mudah sekarang. Liam yang sekarang ada di puncak popularitas. Jangan lupa, ada Zara juga. Wanita tua itu, tua dan tidak punya kekuatan. Mengurusnya tidak akan sulit. Tetap saja kau punya rencana, nak. Benar, jangan lupa tahan dulu Suci pergi. Wanita itu, bukannya dia mau perbaiki keadaan. Baiklah, akan kukabulkan dan berikan kesempatan. Aku sudah beli bahan masakan. Kau pulang jam berapa? Terima kasih untuk kerja kerasmu, sayang. Aku sudah di jalan. Setelah pulang dan bersih-bersih akan aku buat banyak masakan. Untuk membereskan wanita tua sederhana dan kolot, cara terbaik dengan menghancurkan reputasinya. Selama dia sudah dipermalukan, Liam pasti akan terdampak juga. Bawa beberapa orang, seret Zara ke tangga sebelah. Lalu ambil beberapa foto memalukannya. Leon, jangan khawatir, kami pasti akan berhasil. Pergilah. Kenapa siluet orang itu mirip seperti asisten Nina?
Dia sangat hormat pada Zara. Bos, ada berkas yang harus ditandatangani. Sekarang Zara sendirian. Sudah ada kesempatan. Kalian siapa? Kalian mau apa? Wanita ini sangat pemarah. Kalian menyuruh kami untuk memperlakukanmu dengan baik. Jadi kau menurut saja. Kalau tidak kau akan menderita. Cuma kalian saja. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Apa kalian sungguh pria? Takut pada satu kalimat dari wanita kotor? Tangkap dia. Leon? Liam, kenapa kau di sini? Harusnya aku yang tanya. Kenapa kau ada di dekat rumahku? Liam, kenapa kau di sini? Harusnya aku yang tanya. Kenapa kau ada di dekat rumahku? Leon, setelah diusir dari pesta, suasana harinya selalu buruk. Aku khawatir, dia bilang dia sedang berjalan-jalan, jadi aku datang untuk ngecek. Liam, aku mau membicarakan sesuatu. Belakangan ini sikapmu padaku jadi sangat dingin. Apa ini karena Zara? Dia bukan wanita baik-baik. Dia cuma berpura-pura. Mau Zara pura-pura atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Aku cuma mencintai dia. Aku bukan orang suci. Apa? Kau berharap aku bersikap baik ke wanita yang mengkhianati cinta dan memutuskan pertunangan di depan umum? Apa kau pikir Zara itu seorang wanita baik? Apa kau tahu berapa banyak pria yang dia goda di luar sana? Kalau kau kembali sekarang, akan kumaafkan sikapmu padaku sebelumnya dan membuat pengaruh keluargaku untuk berkembang di lingkungan ini. Hei! Leon, kenapa kau sembunyi di sini? Liam? Apa kalian sungguh pria? Takut pada satu kalimat dari wanita kotor? Tangkap dia. Berhenti. Zara, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tunggu aku di sini. Liam, kenapa kau menggila begini? Itu harusnya kau tanyakan padanya. Leo, kau yang panggil preman-preman ini kan? Omong kosong apa kau ini? Zara berpakaian seperti ini dan keluar rumah sengaja untuk menggoda orang. Dan preman-preman itu tertarik padanya dan melecehkan dia. Apa urusannya denganku? Liam, kalau kau marah, cari saja preman itu. Apa gunanya memukul dia? Kalau ini tidak ada hubungan dengannya, lalu buat apa dia ada di sini? Sembunyi sambil menikmati pertunjukan. Liam, aku tahu kau membenci keluarga Lius, tapi kau tidak bisa menuduh orang begitu saja. Kau bilang aku membayar preman. Apa kau punya bukti? Liam, lupakan saja. Ayo kita pulang saja. Aku percaya mereka akan dihukum. Berhenti! Kau pikir bisa lari setelah memukul orang? Leon, aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan mendapat keadilan untukmu. Oh, cepat teleponlah. Ada banyak kamera di sini. Aku percaya kekuatan hukum akan menangani setengahnya dan menghukum pelaku sebenarnya. Lupakan saja. Untuk kebaikan Liam, dia pernah menjadi kakakku. Biarkan saja dia kali ini. Kak Leon, kau sangat baik. Liam? Liam baru saja diculik. Suruh orang amati pergerakan keluarga Lugo. Dan juga bawa orang kita juga. Dan kita selamatkan dia. Penculikan? Otak Leon pasti dipenuhi kotoran. Mempercepat kematiannya sendiri. Liam, berhentilah berakting.
Yang akan mati itu kau. Liam, kau bajingan tidak tahu diri yang tidak bisa dibesarkan. Harusnya kami tidak bawa kau pulang ke keluarga Lugo. Sekarang lihat, kau menyebabkan banyak masalah untuk keluarga Lugo. Dan bahkan membawa Leon ke dalam situasi ini. Dia sudah masuk daftar hitam industri. Benarkah? Itu adalah karma. Aku tidak akan berdebat dengan orang yang mau mati. Liam, tunggu dulu. Akan kubawa kau ke rumah sakit. Tidak masalah, cuma cedera ringan. Kelihatannya pelajaran yang kukasih belum cukup. Kau bahkan berani menculik Liam. Hari ini akan kubuat kau membayarnya. Selama ini yang memasukkanku ke daftar hitam itu kau kan? Zara, siapa kau sebenarnya? Tunggu saja kau akan membusuk di penjara. Liam, kalau ada yang mau kau katakan langsung. Berhenti terlalu banyak mikir. Aku cuma sedang berpikir, berapa lama aku harus bekerja supaya pantas untuk istriku. Kejutan apa yang sedang Liam siapkan untukku? Jadi itu berarti selama 6 bulan aku tidak sadar karena kecelakaan mobil. Tidak cuma kehilangan sebagian ingatanku. Dan entah bagaimana akhirnya punya seorang istri. Penampilan barusan bisa dianggap sedikit perayaan untuk semua. Sekarang, selanjutnya, aku mau melamar cinta sejatiku. Nona Zara, maukah kau menikah denganku? Kartu ini uang yang aku tabung. Kata sandinya ulang tahunku. Ambil dan gunakan. Kau kasih aku kartu bankmu ini, kau tidak takut aku habiskan? Suami mencari uang, istri membelanjakan. Itu wajar kok. Mulai sekarang, tugasmu menjaga tetap cantik. Dan aku yang cari uang nafkahi keluarga. Apa kau sama seperti Leon, merasa aku tidak bisa hasilkan uang? Kenapa berpikir begitu? Yang aku katakan, cuma sikap seharusnya seorang suami kepada istrinya. Bukan soal kau bisa cari uang atau tidak. Ambil ini dan simpanlah. Oke, kalau gitu tanggung jawabmu cari uang? Dan tanggung jawabmu membuatmu tetap cantik. Karena kita bahkan tidak saling kenal, lebih baik kita bercerai saja. Aku setuju. Jangan. Itu, Presdir Zara, selama Anda pemulihan, pengaruh sepupu Anda di perusahaan terus meningkat. Apa Anda tahu, dia mengincar posisi Anda di perusahaan. Saya curiga kecelakaan mobil setengah tahun lalu sangat mungkin itulah dia. Solusinya, sebarkan kabar kalau Anda sudah menikah. Maksudmu, kamu aku dan Liam melanjutkan pernikahan? Iya, bos. Gimana kalau pernikahan palsu? Kau bisa bercerai nanti. Aku bisa bantu sampai sini. Kalau begitu, untuk sementara kita lakukan cara ini. Untuk mencegah dia terus menempel padaku, mulai hari ini, kau jadi pengasuh sepupu aku. Jangan ungkap identitas asliku. Baik. Cuma membahas perceraian saja. Apa perlu selama ini? Ini telepon dari tetangga neneknya Lisa. Kenapa dia tiba-tiba telepon aku? Liam, akhirnya kau bisa dihubungi. Nenekmu tiba-tiba pingsan dibawa ke rumah sakit didiagnosis kanker. Operasinya saja butuh 800 juta. Kalau tidak bisa kumpulkan, selesai.
Nenekmu tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit, didiagnosis kanker. Operasinya saja butuh 800 juta. Kalau tidak bisa kumpulkan, selesai. Uang yang aku kumpulkan dengan susah diambil oleh keluarga Lius. 6 bulan aku tidak sadarkan diri. Klinik Tian juga sudah bangkrut. Dari mana aku mendapatkan uang itu? Perjanjiannya? Aku buru-buru ada urusan. Tidak bisa. Maksud sepupuku ini, karena ada masalah tidak bisa dihindari, dia berharap melanjutkan pernikahan ini. Tentu saja, ini cuma pernikahan palsu. Mohon maaf, aku tidak tertarik. Akan kukasih kau 1 miliar sebagai kompensasi. Deal. Kak Liam, Katakan yang mau kau katakan atau keluar. kelihatannya pelajaran yang kukasih belum cukup. Kau bahkan berani menculik Liam. Hari ini akan kubuat kau membayarnya. Semua hal tentang memblacklistku, itu semuanya ulahmu kan? Zara, sebenarnya kau siapa? Tunggu saja, kau akan membusuk di penjara. Aku kesini mau ketemu dokter. Akhir-akhir ini aku tidak nafsu makan, tidak bisa tidur malam, dan pikiranku penuh dengan dirimu. Suci, bisa tidak bicara seperti orang normal? Insomnia ya? Ulurkan tanganmu, aku periksa nadimu. Dari nadimu terlihat ada kekurangan pada jantung. Tadi kau sedang berbuat apa? Gimana denyut nadi bisa mendiagnosis hal seperti kekurangan jantung? Selain itu, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus merasa bersalah? Kalian, apa kau mencurigaiku? Sebaiknya kau berkata jujur. Kalian, aku benar-benar menyukaimu. Apa kau tega melihat aku tidak bisa tidur di malam hari? Presdir Zara, aku tidak menyangka Liam ternyata orang seperti ini. Kau memperlakukannya dengan sangat baik, tapi dia tetap mengkhianatimu dan terlibat dengan perempuan lain. Kami cuma saling memanfaatkan, tidak ada soal pengkhianatan. Kalau ini memang pilihannya sendiri, maka aku menghormatinya. Liam, berani-beraninya kau mendorongku. Aku sudah bilang sebelumnya, aku sudah menikah. Kalau kau berani menyentuhku seperti ini lagi, jangan salahkan aku bersikap kasar. Karena tujuanku sudah tercapai, tunggu saja sampai kau dipermalukan. Presdir Zara, sepertinya kita salah paham soal Liam. Sayang, kenapa kau di sini? Kebetulan aku lewat, jadi aku mampir untuk berobat. Apa aku mengganggumu? Bagaimana mungkin itu mengganggu? Kau istriku. Kalau begitu, aku gendong kau berbaring. Ada apa? Aku merasa kau bertingkah aneh. Kalian,
Aku benar-benar menyukaimu. Apa kau tega melihat aku tidak bisa tidur di malam hari? Aku kira kau dan Suci benar-benar saling mencintai. Bagaimana mungkin? Oh, jadi itu sebabnya kau bersikap dingin padaku beberapa hari. Istriku, aku diperlakukan tidak adil. Aku Liam berdiri tegak dan lurus seperti pria sejati. Kalau aku dalam pernikahan palsu denganmu, aku tidak akan pernah selingkuh. Apalagi kau jauh lebih cantik daripada Suci. Dia terlihat berbeda dari pria lain. Dia seseorang yang bisa diandalkan. Apa dia sedang mencoba untuk membuat aku menciumnya? Sial, bukannya ini agak terlalu cepat. Tapi dia sudah mengambil inisiatif. Kalau aku tidak menciumnya, aku bukan pria. Ayo, kita pulang. Ada apa dengan bibirmu? Siapa yang mengganggumu? Apa dia sedang mencoba untuk membuat aku menciumnya? Sial, bukannya ini agak terlalu cepat. Tapi dia sudah mengambil inisiatif. Kalau aku tidak menciumnya, aku bukan pria. Kalian sepupu, Lia masih ada urusan. Antar aku pulang dulu. Johan, semua di sini sudah siap. Suci akan membawa Leon besok. Membongkar Liam karena pakai obat palsu. Kau bisa mengirim undangan dari pihakmu. Bos, jelas-jelas Anda yang mengendalikan grup William. Kenapa malah Johan yang mengatur acara gala tahunan? Sepertinya para anggota dewan hampir semuanya sudah disusupi sama dia. Ini deklarasi perang terhadap aku. Acara gala tahunan ini sepenuhnya jadi wilayah Johan. Bos, Anda tidak boleh pergi. Pria itu pada dasarnya gila. Siapa tahu yang akan dia lakukan pada Anda. Kalau ada bahaya. Kalau aku tidak pergi, dia akan membawa dewan dan mengumumkan di gala bahwa dia akan mewarisi grup William. Tapi, sudahlah. Pergi lakukan persiapan. Sayang, Liam, perusahaanku ada gala tahunan malam ini. Anggota keluarga diwajibkan hadir. Kau mau pergi bersamaku? Aku masih ada urusan. Nanti aku akan menyusul. Kenapa kau menatapku seperti itu? sayang, kau kelihatan sangat cantik hari ini. Menantu serumah yang direkrut presiden kelihatannya cukup pantas. Cuma sayangnya, presdir sekarang cuma bisa mengandalkan orang luar untuk mewarisi perusahaan. Benar. Dan gala untuk hari ini dipimpin oleh Johan. Aku dengar mereka berdua bertarung sengit, sama-sama menguasai grup William malam ini. Tinggal duduk dan nikmati pertunjukannya. Sayang, kau yakin kau cuma karyawan biasa di perusahaan? Kenapa aku merasa banyak orang melihat ke arah kita? Adik kecilku tersayang, lama tidak bertemu. Apa kau sudah siap? Itu sepupumu. Kenapa dia lebih terlihat seperti musuhmu? Dia datang tidak dengan niat baik. Memang tidak. Orang di belakang kakakmu itu siapa? Hanifah? Kenapa kau di sini? Aku ada di sini, memangnya apa urusanmu? Direktur Hanifah, jangan lupa.
Kau juga dari klinik Hiran. Zara, kau juga jangan lupa, gala tahunan ini diselenggarakan olehku. Aku yang mengundang Direktur Hanifah. Kau punya masalah dengan itu? Kau? Bukannya mereka keluarga? Ada apa sebenarnya? Keluarga? Dia itu cuma penjahat serakah. Melihat sepupuku sendirian, dia ingin merebut posisinya. Oh, jadi begitu. Zara, perempuan tanpa uang dan kekuasaan, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Suci. Pernikahan ini diputuskan sama para tetua. Berhenti bikin masalah. Aku tidak bikin masalah. Perempuan yang harus aku nikahi cuma bisa orang seperti Suci. Zara, pernikahan antara keluarga Lugo dan William tidak lebih dari omongan para tetua setelah minum terlalu banyak. Lihat dirimu sendiri, lihat penampilanmu. Perempuan tua dan jelek sepertimu bersama Kak Leon cuma akan menyeretnya ke bawah. Istriku sudah tidak berdaya dan cuma tersisa sedikit, dan itu pun diambil orang luar. Sungguh menyedihkan. Mulai sekarang, aku akan perlakukan istriku dengan baik. Sudah hampir waktunya, pertunjukan akan segera dimulai. Apa? Semuanya, sesuai pengumuman dewan, aku memutuskan untuk memberitahu kalian tentang satu masalah yang sangat serius. Di bawah grup William, klinik pengobatan Hiran sebenarnya menipu publik dan menggunakan obat palsu pada pasien. Bagaimana bisa begitu? Klinik Hiran di bawah grup William. Zara, Johan grup William. Tidak mungkin. Apa mungkin istriku ada hubungannya dengan grup William? Itu mustahil. Pasti semua orang penasaran. Grup William selalu ketat. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Selanjutnya, aku akan beritahukan kalian kebenarannya. Karena orang yang menggunakan obat palsu tidak lain adalah suami Presiden Grup William, suami Zara, yaitu Liam. Dan Presiden Zara kita melindungi dan menutupi suaminya sendiri yang pakai obat palsu untuk mencari uang. Teman-teman, apa kita bisa mempercayai Grup William kepada orang seperti ini? Pecat dia! Apa? Suci menghubungi karyawan, bongkar pakai obat palsu demi keuntungan. Insomnia ya? Ulurkan tanganmu, biar ku periksa nadimu. Dari nadimu terlihat kekurangan pada jantung. Tadi kau sedang ngapain? Gimana denyut nadi bisa mendiagnosis kekurangan jantung? Selain itu, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus merasa bersalah? Kak Liam, apa kau mencurigaiku? Sebaiknya kau berkata jujur. Ini sungguh tidak terlihat seperti yang dilakukan oleh Suci. Tapi untungnya aku sudah siap. Pecat dia! 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 Ada apa? Liam, kau pura-pura apa? Ini semua salahmu. Apa yang terjadi? Bagaimana ini melibatkan istriku? Nina, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku percaya masalah obat palsu. Bukan dia yang melakukannya. Obat palsu? Hah? Jadi ini yang kau tunggu-tunggu? Semuanya, tolong tenang. Untuk menjebak siapapun bilang aku menjebaknya, aku secara khusus mengundang saksi kita. Dia Suci. Semuanya lihat, bungkusan obat ini dikasih kepadaku sama Liam. Setelah aku meminumnya, aku mengalami muntah dan diare. Dan aku juga punya laporan tes rumah sakit. Cukup untuk membuktikan bahwa obat ini menyebabkan aku keracunan. Uji obat rumah sakit memenuhi standar. Gimana ini bisa terjadi? Kecuali Liam menggunakan obat palsu.
Ya Tuhan, obat palsu mencelakai orang dan melindungi serta menutupi. Benar-benar sepasang suami istri yang kejam. Orang seperti ini harus kita kirim ke penjara. Iya, ke penjara. Ke penjara! Ke penjara! Ke penjara! Ke penjara! Ke penjara! Sampai titik ini apa yang kita katakan sudah tidak berarti. Istriku benar. Ini jelas jebakan yang menargetkanku. Sayang, maaf. Aku menyeretmu dalam hal ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Johan yang menargetkan aku. Sebaliknya aku malah menyeretmu jatuh. Sayang, jangan khawatir. Aku punya. Liam, bukannya kau begitu sombong? Kenapa sekarang kau tidak bisa bicara? Sehebat apapun kau tetap akan terinjak di bawah kakiku. Akan kukirim ke penjara sekarang. Sayang, jangan khawatir. Suamimu akan menunjukkan sekarang seperti apa balik keadaan sesungguhnya. Aku punya bukti kalau aku dijebak. Semuanya lihat baik-baik. Dari nadimu terlihat kekurangan pada jantung. Tadi kau sedang ngapain? Gimana denyut nadi bisa mendiagnosis kekurangan jantung? Selain itu, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus merasa bersalah? Semuanya lihat. Video ini dengan jelas merekam bahwa Suci sengaja menaruh obat palsu di kantor. Sial, ini benar-benar mengejutkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Mau kabur? Tidak ada kesempatan. Hanifah yang suruh aku melakukannya, dia menginstruksiku. Sepupu, Liam masih ada urusan. Antar aku pulang dulu. Oh. Johan, semua di sini sudah siap. Besok Suci akan membawa Leon membongkar Liam karena pakai obat palsu. Kau bisa mengirim undangan dari pihakmu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Johan, aku melakukan ini karena aku mendengarkanmu. Kau menjanjikan aku jabatan direktur rumah sakit. Aku tidak boleh terbongkar di sini. Karirku akan hancur. Cepat pikirkan cara. Minggir. Sepupu, bagaimana kau menjelaskan ini? Semuanya salah paham. Aku juga ditipu dua orang ini. Siapa sangka bukti yang terlihat begitu kuat ternyata dipalsukan. Apa? Jelas-jelas itu kau. Apa kau punya bukti? Aku juga memikirkan perusahaan. Aku terlalu cemas, jadi aku dibodohi oleh mereka. Aku menyampaikan permintaan maaf tulus. Jangan kira ini cukup untuk menjatuhkanku, Zara. Selama kau masih seorang William, grup William akhirnya tetap jadi milikku. Semuanya, aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Berhenti. Jangan kira kau bisa pergi begitu aja. Sayang, kali ini kita memang tidak bisa menjatuhkannya. Tapi jangan khawatir. Lain kali aku janji akan menyingkirkannya. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku mau jadi direktur rumah sakit. Tidak. Berhentilah melawan. Aku sudah telepon polisi. Mereka segera akan datang. Kenapa begini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa perawatan hari ini cuma kau yang ada di sini? Karena aku mau sendirian denganmu. Ini sepertinya tidak pantas. Kita suami istri. Kenapa tidak? Selanjutnya, aku mau melamar cinta sejatiku. Nona Zara, maukah kau menikah denganku?
Oh, seperti ini seharusnya diserahkan kepadaku. Liam, maukah kau menikah denganku? Barusan, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kau suami yang ditakdirkan untukku. Jangan khawatir, aku tulus padamu. To keep me safe, to keep me warm. Aku bersedia. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can't part the sea, can't reach the shore. And my voice becomes the driving force.